Berjumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 dalam bahasa Batak Angkola, dikatakan demikian. Atong ambukon hamu masian dirimu sandok najat. Ulang behamu margabus, jana ulang be mangalacak. Ulang mangiburu, jana ulang mandok hata najat. Hamu taringot tudongan. Dalam bahasa Indonesia. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus menerangkan tentang bahwa kita ditebus dengan berharga. Bahwa setiap orang sebenarnya dia telah dililit oleh dosa, telah dililit oleh kejahatan, dan oleh karena penebusan yang berharga melalui darah anak domba, maka kita menjadi dibebaskan dan disucikan. Kalau kita membaca pada firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Artinya kehidupan kita adalah sebelumnya adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang hanya berorientasi kepada maut. Namun oleh karena kebaikan Allah, Dia memberikan darah anak domba untuk menjadi menyucikan dan membebaskan kita. Pemahaman ini pada dasarnya adalah mau mengatakan darah anak domba itu, yaitu Kristus Yesus, merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan mahal nilainya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang kalau dikatakan anak Allah yang tunggal mau diberikan oleh Allah agar kita menjadi terlepas, terbebas daripada keberdosaan dan celah dan noda kita. Siapakah kita? Kita hanyalah ciptaan daripada Allah. Namun Allah melihat bahwa ketika kita di dalam belenggu dosa dan di dalam sebuah perjalanan menuju kepada kebinasaan, Allah melihat perlu pertolongan, yaitu anaknya sendiri ditumpahkan darahnya sehingga kita menjadi beroleh keselamatan. Setelah kita beroleh keselamatan, setelah kita memiliki keselamatan itu, hal apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah itulah yang dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada beberapa kalimat yang dikatakan untuk menyatakan betapa besarnya dampak daripada keberdosaan itu. Ada ungkapan-ungkapan yang dinyatakan yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang menjadi kekejian bagi Allah dalam hidup kita. Yaitu dikatakan dalam firman Tuhan, kejahatan, hal-hal yang mendukakan hati Allah harus dibuang dari diri kita. Hal-hal yang tidak diinginkan Allah harus dibuang daripada diri kita. Tipu muslihat yang seharusnya adalah ketulusan, kejujuran, dan perbuatan yang baik yang dilakukan dengan suatu tindakan yang baik. Bukan menjadi tipu muslihat, melakukan sebuah kebaikan agar mendapat sebuah keuntungan. Namun ada ketulusan di dalam diri kita. Yang ketiga adalah yaitu kemunafikan. Kelihatan baik, namun sebenarnya di dalam dirinya ada sebuah rencana yang jahat. Kelihatan dia tidak tahu apa-apa, namun sebenarnya dia banyak memahami tentang segala sesuatu. Kemunafikan harus dibuang dari diri kita. Kita harus hidup di dalam kejujuran, ketulusan, kebaikan, dan hikmat dan kasih daripada Tuhan mengalir dalam diri kita. Dan yang berikutnya adalah kedengkian dan fitnah. Kedengkian dan fitnah.
dengki oleh karena orang berhasil, oleh karena orang baik, karena orang sukses. Kita menjadi merasa dengki dengan itu. Padahal itu harus dibuang. Ketika orang mendapatkan sesuatu kebaikan, kita bersyukur bersama dia, oleh karena dia mendapatkan melebihi daripada apa yang kita dapatkan. Kita menjadi mensupport orang-orang untuk mencapai kepada impiannya, bukan menjadi menghalanginya ataupun menjadi benci iri di dalam diri kita, namun tetap mendoakannya untuk mencapai kepada apa yang diinginkan. Fitnah harus dihilangkan, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Karena ketika kita mengatakannya, kenyataannya adalah untuk mendaunkannya, untuk menjadikan dia kehilangan arah dan orientasi. Orang percaya itu di dalam perkataan, di dalam perbuatannya, dan di dalam sikap hidupnya menunjukkan kasih Kristus, menunjukkan bahwa dia adalah telah ditebus dengan harga yang mahal itu. Maka dia adalah orang-orang yang berguna bagi orang sekitarnya, yang memberikan sebuah dampak baik bagi orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari sebagai orang yang sudah ditebus dan sudah dibebaskan oleh Allah, hidup di dalam ketulusan hati, kebaikan hati, dan orientasi hidupnya hanyalah kepada Allah, Tuhan Yesus kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan mencerminkan keberimanan kita kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, mari kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus dan dibebaskan daripada keberdosaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami mempergunakan penebusan dan kelepasan yang Tuhan berikan sebagai berbuat baik, berpikir baik, dan bertindak baik, sehingga orang mendapat kelepasan-kelepasan. Terima kasih, jadikan firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.